Ya, silakan Pak Suratno dan Pak Safri. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahidin dan Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian. Saya dan Pak Safri akan coba memaparkan materi tentang konsep dasar. Nanti meliputi inovasi kurikulum, kemudian ada aspek kurikulum, silabus, RPP, kemudian dan bagian satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi kurikulumnya gitu. Untuk materi yang pertama, inovasi kurikulum, mungkin ke Pak Safri yang akan memaparkan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Mohon izin Pak, ingin memaparkan hasil diskusi dengan Pak Suratno. Mungkin bukan hanya memaparkan ya, tapi juga sharing juga terkait dengan materi konsep dasar inovasi kurikulum. Baik, kita mulai. Inovasi dalam arti kata adalah pembaharuan atau juga sebagai perubahan, di mana inovasi ini adalah tentunya untuk menuju arah perbaikan dan perencanaan gitu ya, yang lebih baik lagi. Oleh karenanya inovasi ini memiliki 2 poin, yaitu ada invention dan discovery. Yaitu invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil dari karya manusia. Kemudian discovery ialah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Oleh karenanya dari 2 poin ini bisa kita tarik poinnya, yaitu inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan usaha, invention, dan discovery tersebut. Kemudian munculnya inovasi pada kurikulum tentunya ada permasalahan ataupun berdasarkan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Masalah tersebut meliputi relevansi pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, untuk bisa berjalannya inovasi kurikulum ini perlu landasan-landasan pengembangan kurikulum. Itu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan sosial, budaya, dan agama. Kemudian yang ketiga adalah landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang keempat adalah landasan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir adalah landasan perkembangan masyarakat. Baik, menurut Ibrahim, bahwasanya tipe keputusan inovasi pendidikan dibedakan menjadi 4 poin. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan atau nomor pertama, keputusan inovasi pendidikan opsional. Yang artinya adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh individu. Kemudian poin yang kedua adalah keputusan inovasi pendidikan kolektif, di mana inovasi pendidikan kolektif ini adalah menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama atas kesepakatan antar anggota sistem sosial. Kemudian poin 3, keputusan inovasi pendidikan otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak
yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain. Kemudian yang terakhir adalah poin keempat, keputusan inovasi pendidikan kontingen, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak keputusan inovasi pendidikan baru dapat dilakukan setelah keputusan yang mendahulunya. Baik, kemudian untuk aspek kurikulum mungkin akan dijelaskan oleh Pak Suratno ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Pak Walidin. Saya lanjutkan tentang aspek kurikulum, kemudian ada silabus dan nanti ada MPP. Aspek kurikulum sendiri, kurikulum itu kan yang kita tahu adalah satu set perangkat ini ya, program gitu untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah atau di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, kemudian metode, prosesnya, sampai nanti evaluasinya seperti apa. Nah, menurut Hamdani ini di tahun 2012 aspek kurikulum itu ada yang pertama tujuan kurikulum. Jadi tujuan kurikulum ini nanti meliputi yang pertama tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini tujuan yang sifatnya umum. Jadi nanti seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia misalkan itu harus memprogramkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan institusional ini tujuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikannya itu sendiri, misalkan SMK dengan tujuannya sendiri, kemudian misalkan SMK yang bernuansa Islami ya nanti ada tujuannya sendiri dan seterusnya. Kemudian tujuan kurikuler ini tujuan yang setiap mata pelajarannya mau kemana, tujuan akhirnya. Kemudian yang terakhir tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran ini tujuan yang melihat aspek siswa. Jadi kemampuan siswanya itu nanti ketika mempelajari mapel ini tujuannya harus bisa apa. Nah, itu kurikulum dari aspek tujuan. Kemudian yang berikutnya kurikulum dari aspek isi. Ini meliputi mata pelajaran. Jadi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik itu apa saja dan tingkatannya atau bobotnya sampai di mana. Yang berikutnya ada aspek metode dan strategi. Ini berkaitan dengan teknis pembelajarannya, misalnya metode yang digunakannya apa, kemudian misalnya model pembelajarannya apa, strateginya dan sebagainya. Itu aspek metode dan strategi. Kemudian yang berikutnya evaluasi. Ini evaluasi kurikulum bertujuan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita sudah merencanakan, kemudian melaksanakan, itu kan tidak lengkap kalau misalkan kita tidak dievaluasi. Maksudnya kita rencana kita atau program proses pembelajaran kita tuh berhasil apa enggak gitu. Nah, itu di aspek evaluasi nanti dilihat gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada media pembelajaran. Ini lebih ke proses dan dia sebagai bantuan gitu. Kalau misalkan kita kesulitan untuk menjelaskan secara langsung, misalnya cuma metode ceramah, itu kan akan nanti membuat anak jadi bosen atau gimana. Jadi kita butuh atau bantuan media pembelajaran biar tujuannya atau materinya bisa lebih gampang tersampaikan ke anak-anak. Oke, itu aspek kurikulum tujuannya seperti itu. Kemudian ada yang namanya silabus. Jadi kurikulum yang tadi itu kan satu set perangkat itu, kemudian nanti di generate atau diturunkan ke silabus. Silabus ini rancangan pembelajaran mapel, gitu. Mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran kalau di sekolah SD gitu, atau tema. Gitu. Ini meliputi standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran,
kemudian kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kalau di kurikulum yang sekarang kita kenalnya dengan, kalau standar dulu yang standar kompetensi, sekarang itu namanya ada kompetensi inti. Kalau di Kurtilas, yang mulai dari Kurtilas itu kan berubah dari standar kompetensi jadi kompetensi inti, yang lainnya tetap sama. Kemudian ada landasan pengembangan silabus. Ini peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk pengembangan silabus. Ada PP nomor 13 tahun 2015, kemudian ada Permen Pan RB nomor 15 tahun 2010, dan seterusnya. Ini undang-undang yang dijadikan dasar. Oke, lanjut Pak. Oke, berikutnya ada prinsip-prinsip pengembangan silabus. Jadi silabus itu harus mempunyai prinsip yang pertama, materi yang ada di silabus itu harus benar, harus ilmiah gitu, harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian cakupannya relevan, kemudian kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus, sistematis, komponen-komponennya saling berhubungan secara fungsional gitu. Kemudian konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar itu harus konsisten gitu dan nyambung gitu. Kemudian cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar harus memadai. Kemudian prinsipnya harus aktual dan kontekstual. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibel. Yang terakhir, komponen silabus mencakup keseluruhan kompetensi. Jadi ada kognitifnya, ada efektifnya, dan ada psikomotornya. Lanjut. Nah, ini ada komponen pengembangan silabus. Jadi di silabus itu yang kita kenal ada 8 kolom. Ini untuk identifikasi itu biasanya di identitas di atas, jadi identifikasi nama sekolahnya, kemudian mapelnya, kemudian jenjangnya, semester berapa, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada standar kompetensi atau kompetensi inti, bawahnya lagi ada kompetensi dasar. Nah, ini mulai dari standar kompetensi dan kompetensi inti itu biasanya ditabelin gitu ya, teman-teman. Yang guru udah terbiasa. Jadi ada kompetensi SK, KD, terus ada materinya, kegiatan belajarnya, indikatornya, penilaiannya pakai apa, alokasi waktunya, 1 jam pelajarannya berapa. Kalau di SMK itu kan 45, kalau di SMP itu 40, dan seterusnya. Kemudian sumber alat dan bahan sumber belajarnya apa, alat-alat yang dipakai apa, dan seterusnya, itu nanti di kolom-kolomkan. Jadi nanti saya tunjukkan yang sudah jadinya. Lanjut Pak Sofi. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini yang komponen-komponen tadi, ini identifikasi dan sebagainya, itu ada langkah-langkahnya. Biasanya sih kita kalau di sekolah kan sudah menerima jadi ya silabus itu dari pusat atau dari dinas pendidikan gitu ya. Yang kita biasanya yang guru lakukan itu hanya mengembangkan RPP. Tapi kalau misalkan kita mungkin nanti jadi tim pengembang kurikulum atau silabus, ini yang pertama ada mengkaji standar kompetensinya, kemudian mengidentifikasi materi pokoknya, kegiatan pembelajarannya juga kita susun sendiri gitu ya, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaiannya pakai tes tulis atau portofolio atau apa gitu ya, kemudian alokasi waktunya dan sumber belajarnya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi silabus. Kemudian yang berikutnya adalah RPP. RPP ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah turunan lagi dari silabus. Jadi dari silabus diturunkan ke RPP yang lebih spesifik. Kalau tadi itu silabus lebih umum. Tujuan sama manfaat dari RPP, yang pertama memberikan landasan
bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar indikator yang telah ditetapkan. Jadi landasannya kita kalau ngajar itu ya dari RPP. Kemudian memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Jadi di RPP itu ada tujuan tujuan pembelajaran, kemudian nanti pertemuan ini nih kita ngapain? Kita bisa tujuannya apa gitu. Si siswa itu bisa apa gitu. Kemudian lanjutnya mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi semuanya sudah direncanakan. Jadi ketika di kelas itu kita sebagai pendidik ya ngikutin yang RPP yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya ada melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai acuan yang logis dan sistematis. Dan berikutnya sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran mencapai tujuan telah ditetapkan. Jadi kalau kita mengikuti RPP yang sudah dibuat, ya otomatis pembelajarannya lebih sistematis dan lebih terarah, karena di RPP kan ada kegiatan pendahuluan, persepsi berapa menit, kemudian kegiatan inti berapa menit, kegiatan refleksi gitu ya berapa menit, dan seterusnya. Lanjut Pak Sofi. Nah ini prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama itu spesifik. Jadi kayak yang tadi saya katakan bahwa kalau yang silabus itu kan masih umum ya. Kalau RPP ini lebih spesifik ke yang 1 KD. Biasanya kita kalau di guru itu biasanya RPP itu 1 RPP 1 KD. KD berapa? Misalkan KD 3.1 dan KD 4.1. Yang untuk kognitifnya 3.1, yang prakteknya 4.1. Kemudian rasional. Ini RPP yang disusun itu harus mudah diukur dan dapat dilaksanakan. Jadi gampang gitu, maksudnya nggak ngarang atau nggak susah dijalankan gitu. Kemudian sistematis dan relevan. Jadi setiap setiap komponen dari RPP-nya itu harus disusun secara sistematis. Kayak menetapkan identitas pembelajarannya sampai penilaian itu harus jelas. Kemudian diusahakan berpusat pada potensi, kemudian perkembangan peserta didik ya, kebutuhannya dan sebagainya. Jangan kita peserta didiknya butuhnya misalkan atau potensinya di mana, tapi kita bikin rencana pembelajarannya malah tidak menggali potensi itu. Kemudian prinsip yang berikutnya jangka pendek. RPP itu tidak bisa misalkan 1 mapel RPP-nya 1. Jadi semua KD itu masuk situ semua. Jadi biasanya kalau RPP itu KD-nya ya tadi saya bilang KD-nya 1, atau juga bisa atau 1 KD 3 pertemuan gitu, atau 2 pertemuan gitu misalkan, atau 2 KD karena KD-nya sedikit misalnya kompetensi dasarnya bisa ditarik jadikan 1 pertemuan, itu bisa, tapi tetap jangka pendek gitu. Nggak sampai 1 semester. Untuk yang dulu kan kita biasa RPP-nya yang berlembar-lembar ya teman-teman. Sekarang kan boleh dijadikan 1 lembar. Tapi nah ini komponen ini tetap ada gitu. Jadi ini yang ada di RPP ini komponen penyusun RPP. Yang pertama identitas, yang tadi sama ya. Jadi lembaga pendidikannya, satuan pendidikannya apa. Kemudian ini subtema pembelajaran tuh kalau di SD ini misalkan di kita di SMK atau di SMA ya mata pelajarannya apa. Kemudian satuan kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa aja, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nanti di situ diberikan materi pembelajaran, bisa singkatnya aja, yang pokok-pokoknya aja, bisa juga dimasukkan ke situ semua juga nggak masalah. Kemudian ada metode, kegiatan pembelajarannya, media, alat, dan penilaian ya terakhir. Penilaiannya pakai apa.
biasanya dimasukkan juga soal-soal di situ di RPP. Ini ada langkah penyusunan RPP. Yang pertama, kita harus lihat dulu standar kompetensi lulusannya apa, kemudian SK standar kompetensinya, KIKD-nya, indikator dan silabus, kemudian menentukan identitasnya, kemudian menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, kegiatan, pembelajaran, sumber, kemudian terakhir penilaiannya. Itu langkah-langkah menyusun RPP. Oke, itu yang bagian kedua tadi yang aspek kurikulum, silabus, dan RPP sudah selesai. Kemudian sekarang ke konsep TIK. Ini Pak Safri atau saya? Dan gimana Pak Retno? Oke Pak, dilanjutin Pak. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama teknologi ya. Teknologi ini artinya menyusun atau membangun. Menurut Minarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan sesuatu produk yang menghasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu jadi bagian integral dari suatu sistem. Karenanya teknologi dengan dunia pendidikan atau teknologi informasi dan komunikasi sangat melekat sekali dengan orang. Menurut Lukas juga, teknologi informasi adalah segala sesuatu teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikrokomputer, komputer mainframe, pembacaan barcode, perangkat lunak memproses, perangkat lunak bekerja, dan peralatan komunikasi dan jaringan. Dari dua pernyataan ini dapat kami simpulkan bahwasanya teknologi adalah suatu cara yang dilakukan di mana kita menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan dalam mewujudkan sesuatu dan memecahkan masalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan secara sistematis dan praktis. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Di sini ada dua bagian, yaitu sebelum dan sesudah. Sebelum menggunakan TIK ini dalam pembelajaran dan sudah menggunakan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama yang sebelum menggunakan dan kita melibatkan gitu ya, melibatkan TIK ini dalam pembelajaran itu contohnya adalah belajar dalam ruangan kelas. Jadi belum memanfaatkan TIK ini dalam pembelajaran. Kemudian sesudahnya adalah setiap siswa, setiap orang bisa belajar dimanapun dan kapanpun setelah menggunakan TIK ini. Yang kedua adalah melibatkan fasilitas fisik seperti buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Tapi setelah menggunakan TIK ini, fasilitas fisik tadi sudah tidak perlu digunakan, tapi melibatkan jaringan global, yaitu jaringan internet. Dan contoh selanjutnya adalah sebelum menggunakan TIK, guru kebanyakan kalau yang ya, itu dalam mengoreksi soal UAS ataupun UTS masih menggunakan secara manual. Tetapi pada saat kita disandingkan dengan TIK ini, maka guru bisa langsung mengoreksi secara otomatis soal-soal tersebut. Kemudian TIK ini bisa mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, dapat meningkatkan potensi pengajar dalam mengajar dan meningkatkan mutu belajar peserta didik.
Menurut Dr. Haji Munir tahun 2010, pengajar hendaknya memanfaatkan seluruh kemampuan dan potensi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, terutama melakukan pembaharuan dalam upaya mengembangkan proses belajar. Nah, dari pemanfaatan TIK ini bisa disimpulkan atau bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena pengajar berperan sebagai peserta didik yang harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas profesional dan ya. Dan terakhir, tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Mungkin untuk konsep TIK dalam pembelajaran sudah sangat kita rasakan di era sekarang gitu ya, di mana di era sekarang siswa dilarang ataupun tidak harus tatap muka, melainkan siswa mesti belajar di mana dan kapanpun. Baik, Pak Suratno. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, sekian pemaparan kelompok kami, saya dan Pak Safri. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Sudah beres, Pak Suratno? Sudah, Pak. Sudah selesai. Jadi kalau disimpulkan, intinya adalah kurikulum itu terdiri dari 5 komponen ya, menurut ahli siapa tadi ya: tujuan, isi, metode atau strategi ya, kemudian evaluasi dan media pembelajaran. Nah, nanti ini bisa sebagai materi untuk bahasan kita setelah UTS, yaitu tentang inovasi ya, inovasi dari komponen kurikulum ini ya, karena kan judul kuliahnya kan inovasi pengembangan kurikulum ya. Nah, kalau kita bicara kurikulum itu berarti kita bicara komponennya ya. Nah, jadi nanti ada inovasi dari tujuan ya, inovasi dari isi ya, inovasi dari metode dan strategi, kemudian inovasi dari evaluasi, dan inovasi media pembelajaran ya. Ya, baik, silakan yang ingin bertanya ya, terutama yang bukan dari guru ya. Kalau yang dari guru mungkin sudah paham ya. Yang bukan dari guru mungkin ingin ditanyakan lebih jauh lagi. Ada? Kalau tidak ada, saya akan coba bertanya ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan kurikulum ya, kira-kira apa langkah awal kita nih sebagai tim pengembang kurikulum? Menurut saya ini Pak Mas, kalau misalkan kita kayak sekolah baru gitu ya, sekolah baru kan kurikulumnya apa ya, kita ini dulu Pak, tujuannya, kemudian sekolah itu apa ya, kayak ciri khasnya mau kemana gitu Pak. Nanti dari setelah tujuan dan identitas, maksudnya itu sekolahnya mau kemana, kemudian baru dilanjut ke isi kurikulum dan seterusnya gitu Pak. Jadi tujuannya dulu, kurikulumnya apa tujuan ininya Pak, maksudnya tujuan institusional tadi kan. Kalau tujuan yang umum kan tujuan pendidikan nasional ada, kita kan harus merujuknya ke sana. Kemudian dari situ ada tujuan institusional. Nah, tujuan institusional kan berbeda di tiap sekolah tuh Pak. Mungkin itu Pak. Nah, ketika kita akan mengembangkan tujuan gitu ya, itu kan berarti kita harus punya tadi ya ciri khasnya ya, ciri khas dari sekolah yang kita akan kembangkan itu apa ya. Nah, itu
ada filosofinya enggak? Misalkan kan di dalam pengembangan kurikulum ada filosofi ya, filosofi pengembangan kurikulum ya. Ya, pernah baca nggak filosofi pengembangan kurikulum? Iya Pak, pernah Pak. Nah itu kira-kira filosofi apa nih yang diambil ketika kita akan mengembangkan kurikulum? Contoh kasusnya aja, misalkan mau kasus seperti apa, kemudian filosofinya yang seperti apa. Filosofi kurikulum. Kemarin sih saya dan Pak Sapi nggak kurang terlalu masuk ke yang landasan inovasi yang filosofis Pak. Nah, cuman kalau filosofi itu kan kayak dasar kita kayak mengembangkan gitu Pak ya. Mungkin kalau sekolahnya itu berfilosofi kan, kalau di kami di Cirebon ada sekolah yang men-tagline-kan informatika gitu. Nah, berarti kan itu dia sekolah itu kan berarti mau berlandaskan atau mau berbasis informatika. Jadi otomatis berarti untuk menyusun tujuan dan sebagainya ya harus ada informatikanya gitu mungkin. Kalau yang di kayak keagamaan misalnya kayak Muhammadiyah atau di NU berarti kan filosofinya dari keagamaan itu Pak. Mungkin itu Pak. Tambahan Pak Sapri barangkali. Iya. Sekarang kan kurikulum di Diknas itu kalau nggak salah ada perubahan ini ya, filosofi ya, di mana dulu itu waktu zaman saya pemisahan jurusan ya, IPA IPS itu ya. Oh iya Pak. Waktu saya mah bukan IPA IPS, saya mah fisika, biologi, bahasa, sama apa ya? Ya fisika, biologi, bahasa ya. Kalau zaman Bapak Ibu masih seperti itu nggak? IPA IPS Pak. IPA IPS. Nah itu berarti terjadi perubahan ya. Itu ada filosofinya itu ya, kenapa bisa berubah seperti itu ya. Sekarang jurusannya sudah pindah ke kelas 3 ya? Sekarang malah dari kelas 10 Pak. Oh dari kelas 10 itu kelas 1 ya? Kelas 10 tuh udah, kalau SMA ya Pak, kalau SMA itu kelas 1. Iya, kelas 1 itu 10-nya udah 10 MIPA, 10 IPS gitu Pak. Kalau zaman saya itu kelas 2 ya kenaikannya, kelas 1 itu sama, kelas 2 kenaikan. Terus pernah ada kelas 3 ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang kelas 1 ya. Nah itu perubahan itu pasti ada filosofinya ya. Nah pernah nggak Bapak Ibu analisa ya kenapa ada perubahan seperti itu? Kira-kira apa? Pertama dari sisi jurusannya digabung ya, fisika biologi digabung jadi IPA ya. Nah itu ada filosofinya juga ya. Kemudian bahasa itu udah nggak ada jadi IPS ya. Dulu itu A3 itu IPS. Ada beberapa sekolah yang ada bahasanya Pak. Ada bahasa Pak. Ada ekonomi itu nggak ada ya? Itu ke IPS Pak. IPS ya, Pak. IPS aja ya? IPA, IPS dan bahasa kalau di. Oh IPA IPS bahasa ya. Nah dulu kan waktu zaman saya mah IPA itu dipecah jadi 2, fisika biologi ya. Kalau IPS-nya itu kalau nggak salah nggak ada ya, dia IPS aja gitu, nggak ada ekonominya. Nah kira-kira apa nih Pak Surata bisa menganalisa nggak ini terjadi filosofi apa nih perubahan ini? Menurut analisa Bapak. Kira-kira apa? Mungkin karena mengikuti perkembangan zaman Pak. Maksudnya perkembangan kayak kalau dulu mungkin zaman Bapak yang IPA-nya fisika, kemudian biologi gitu ya. Kemudian kalau mungkin ketika masuk ke zaman saya, kenapa enggak maksudnya fisika, kimia dan biologinya itu digabung gitu, maksudnya jadilah
IPA gitu. Jadi mungkin mengikuti perkembangan zaman seperti kayak yang kurikulum 2013 tuh Pak. Kalau dulu di kurikulum 2006 itu kan istilahnya teacher center Pak ya, maksudnya guru sebagai yang memberi materi lah. Kalau di kurikulum 13 itu kan guru hanya sebagai fasilitator dan student pembelajaran itu student center gitu. Jadi siswa yang aktif gitu. Itu kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan peserta didiknya juga, karena anak-anak sekarang itu kan lebih lebih gampang disuruh browsing atau nyari sendiri daripada harus dengerin gurunya gitu. Salah satunya mungkin dari perkembangan. Kalau dari analisa saya, mungkin dari kebutuhan masyarakat ya, artinya kebutuhan lulusan setelah anak-anak itu atau siswa-siswa itu sekolah di situ. Terkadang sekolah-sekolah justru malah membrandedkan sekolahnya itu bahwasanya teknologi yang dikemas dengan keagamaannya, seperti halnya di Gontor seperti itu. Jadi ada memang sekolah-sekolah SMK, sekolah-sekolah kejuruan, brandednya itu bukan hanya keahlian, tapi dalam segi agama kita mereka lebih mengunggulkan di situ. Mungkin kalau dari analisa saya, goalnya dari lulusan sekolah tersebut, goalnya dari sekolah dari siswa-siswa tersebut, setelah lulus mereka lebih cenderung kemana gitu, mereka ke dunia kerja kalau di SMK, tapi ada kemasan lain seperti itu. Iya, jadi waktu saya SMA itu ketika jurusan fisika dibedakan dengan biologi, maka kita masuk ke tujuan ya. Setelah filosofinya berbeda, karena ahli fisika itu ternyata tidak bisa digabungkan dengan ahli biologi ya. Fisika itu ke sifatnya banyak ke matematik ya. Kalau biologi itu banyaknya masih ke hafalan ya. Nah, kemudian dari situ maka turun ke tujuan ya. Ketika muncul jurusan fisika, maka tujuannya juga untuk menciptakan siswa yang ahli di bidang fisika ya dan matematik ya. Kemudian setelah tujuan baru keisi sehingga silabusnya, materinya itu banyak ke materi-materi fisika ya, kalkulus ya, di jurusan fisika itu ya. Fisika itu ada fisika 1, fisika 2. Nah, kalau di biologi udah tidak ada lagi mata kuliah fisika gitu ya. Nah, tapi itu berubah ketika ada ujian seleksi ya, seleksi masuk perguruan tinggi ternyata tidak dipecah gitu ya. Kalau mau masuk jurusan teknik ya IPA ya, mau masuk ke biologi juga IPA ya, tapi kekuatan materinya jauh sekali ya, antara fisika dengan biologi ya. Nah, maka mungkin melebur lagi jadi jurusan IPA ya, sehingga isinya juga berubah lagi ya, isinya disamakan ya. Nah, begitu juga dengan IPS ya. Nah, jadi diawali dengan filosofi, kemudian masuk ke tujuan, kemudian ke isi. Nah, strateginya juga sampai evaluasi dan media pelajaran ya. Nah, ini memang inovasi pengembangan kurikulum ini memang harus selalu dilakukan terus ya. Nah, kedepannya itu mau seperti apa? Nah, apa yang mempengaruhi ya tadi disampaikan Pak Suratno tadi ya, perkembangan teknologi ya. Nah, teknologi itu mempengaruhi dari perubahan kurikulum ya. Teknologi, kemudian budaya ya, seperti yang materi kemarin itu. Nah, faktor eksternal itu mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, ini tugas dari kalau sekolah itu kan diatur ya kurikulumnya ya sama Diknas ya. Kurikulum nasionalnya ada Kurnas itu ya. Nah, ada Kurlok ya, tapi Kurlok itu kan berapa persen sih kalau di sekolah? Kurlok itu boleh diatur. Muatan Mas Surata guru? Guru Pak.
di Nah. SMK, Pak? Turlok itu berapa persen? Kalau di SMK itu Pak. Kalau dulu saya di SMA, Pak, dan di SMA itu ada namanya muatan lokal. Muatan lokal itu dulu kalau nggak salah ada 2 apa 3 mapel, Pak. Jadi dulu itu ada bahasa Sunda, kemudian ada muloknya itu ada, pokoknya banyak kan bahasa daerah, Pak. Dan Cuma 3 mata pelajaran ya? Ya 2 apa 3 gitu, Pak. Berarti berapa persen? Nggak ada 10% ya? Oh, ada. Dulu TIK ketika Kalau TIK dari- hilang dari kurikulum itu sempat masuk mulok, Pak. TIK. Itu yang masuk. Itu negeri apa swasta ya? Negeri, Pak. Oh iya, kalau di swasta ada nggak? Kalau Di guru di swasta ada nggak? Teman-teman Guru yang di swasta ada peserta di Alex, siapa, Alex? guru? Saya swasta, Pak. Saya swasta. Nah, itu muatan lokalnya kayaknya bisa lebih ya? Kalau muatan lokalnya bahasa Sunda, Pak, dan Karawitan. Cuma kalau di saya itu ada tambahan seperti kurikulum entrepreneur begitu, Pak. Sisanya ngikutin Kurnas ya? Ini sisanya mengikuti. Hmm. Jadi paling nggak nyampe 10% paling, Pak. Nggak nyampe ya? Ya itu memang kalau di sekolah itu masih dipegang kali ya sama pemerintah ya. Tapi kalau di perguruan tinggi, terutama yang swasta ya, perguruan tinggi swasta itu sudah 50% itu muatan lokal ya. Bahkan ada perguruan tinggi yang tidak memberikan materi MKU ya, seperti agama, matematik. Nah itu udah nggak ada lagi ketika kuliah ya. Nah karena memang kalau di perguruan tinggi itu sudah dibebaskan ya dari kurikulum nasional ya. Ya, berikutnya ada yang ditanyakan? Kalau latar belakang inovasi ada nggak? Slide yang ada nggak yang membahas tentang inovasi, latar belakang inovasi tadi? Ya, ini ya. Yang ini, Pak. Jadi latar belakang itu ya ini apa masalah yang ada di pendidikan. Misalkan relevansi pendidikan itu maksudnya yang sekarang itu kurikulum sekarang itu udah tidak relevan lagi. Misalkan kayak teknologi kan sekarang udah modern, Pak, yang udah canggih, dan kita kurikulumnya masih gitu. Kemudian mutu pendidikan itu kalau di SMK biasanya kalau ini indikatornya kayak lulusannya banyak yang tidak terserap industri gitu, Pak. Nah berarti kan itu ada yang salah, muncullah masalah. Berarti ini kurikulumnya harus diperbarui. Kemudian efisiensi dan pemerataan pendidikan itu yang melatar belakangi munculnya inovasi kurikulum. Ini ada landasan filosofis nggak dibahas ini? Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Komponen-komponen inovasi kurikulum kan ada satu landasan filosofis, nggak dibahas secara detail. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis? Bulan tidak dibahas, Pak. Tapi di makalah tadi laporannya ditulis nggak? Sedikit sih, Pak, nggak banyak. Tulisnya ya sedikit. Karena kita ngikutnya yang dokumen yang dari Bapak itu, Pak, inovasi, kemudian itu poin-poinnya kita ngikutin yang itu, Pak. Jadi yang dari saya poin-poinnya maksudnya itu Iya. poin inti ya, nah sisanya nanti diekspor sendiri ya. Iya. Jadi lebih banyak nanti yang disampaikan. Ya. Mungkin kalau itu bisa kita perbaiki di laporannya, Pak, kalau boleh ya, Pak. Iya. Sebelum nanti Jadi saya hanya mengasih poinnya saja, bukan berarti itu saja yang disampaikan, tapi lebih banyak lagi ya, lebih bagus. Seperti ini kan berarti itu adanya landasan filosofi. Nah itu dibahas landasan filosofi itu yang seperti apa ya. Nah, kalau landasan sosial budaya agama seperti apa ya. Nah sehingga kita banyak wawasan yang dapat ya. Nah kalau dari sini kan sudah bisa dipahami bahwa kurikulum itu berkembang karena beberapa hal ya, faktor ya. Nah salah satunya masalah yang di dalam ya, dan juga
ada landasannya atau dasarnya yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum ya, seperti yang 5 ini ya. Jadi kurikulum tidak boleh terlepas dari filosofis ya. Kalau awalnya filosofisnya itu ada faktor unsur keagamaan, ya berarti kurikulumnya tidak lepas dari keagamaan ya, seperti tadi kalau di pesantren ya, itu pasti punya filosofisnya menciptakan santri yang memiliki akhlak, yang memiliki pengetahuan, ya berarti nanti tujuan isinya juga harus ada arah ke sana ya. Kemudian sosial, budaya, dan agama, nah ini juga harus dilandasi juga dengan sosial ya. Sosial itu berarti hubungan kemanusiaan ya. Budaya berarti budaya daerah situ ya. Agama yang digunakan mayoritas seperti apa ya. Kemudian pengetahuan teknologi seni, nah ini juga tadinya disampaikan bahwa iptek itu mempengaruhi ya. Tapi kalau kita lihat pesantren itu sudah menggunakan iptek ya. Ini ada pesantren yang masih tidak menggunakan iptek ya, jadi tidak mau mengenal iptek gitu ya. Nah itu mungkin dia punya filosofi sendiri ya. Ada kan yang pesantren seperti itu ya? Ada. Tidak mau mengikuti perkembangan iptek ya. Nah karena filosofinya mungkin dia tidak mendukung iptek ya. Tapi ada juga pesantren yang jago iptek juga ya. Jadi tidak buta teknologi atau gaptek ya. Nah kebutuhan masyarakat, nah maka dilihat dulu kebutuhan masyarakat ini artinya lulusannya ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kalau di sini masyarakat ini bisa masyarakat industri juga ya. Kalau di SMK berarti dilihat dulu ya, kira-kira lulusannya ini diserap nggak di industri ya, masyarakat industri ya. Nah kalau belum berarti dicari, biasanya suka ada ini ya, di SMK itu suka ada Dudi namanya, Dudi dunia usaha. Iya Pak, dunia usaha, dunia industri. Iya, usaha. Biasanya dipanggil kan ya, Iya kalau Pak. ingin mengetahui kebutuhannya ya. Ada juga penyelarasan kurikulum dengan industri. Tapi kalau SMK itu kan masih mungkin yang manggil bukan sekolah ya. Sekolah manggil kan? Bisa Pak, sekolah manggil kan Tapi, kita sekolah SMK kan sekarang udah disuruh banyakin bermitra dengan industri gitu Pak. Tapi kalau sekolah manggil kan kurikulumnya ditentukan sama pemerintah. Yang tadi nanti kayak disinkronkan gitu loh Pak. Jadi kita nggak merubah kurikulum, nggak merubah mapel gitu, nggak dirubah, tapi isi dalamnya tuh bisa dirubah Pak. Berarti jadi, masuk ke ketiga isinya, kedua ya? Iya Pak, isinya itu bisa dirubah, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kayak di TKJ kita biasanya misalkan makainya mikrotik, ternyata industri yang di sekitar kita itu udah pakainya Cisco ya, kitanya berusaha untuk mengikuti gitu, alatnya gitu. Itu kurikulumnya kurikulum atau isi pelajarannya yang dari pemerintah tidak sampai ke detail ini ya, kontennya ya. Silabusnya itu kan sampai kan? Sampai ke silabusnya ada, mungkin RPP kan kita kembangin, cuman kan tools yang dipakai kan toolsnya diganti ya, itu gimana sekolah, kemampuan dan SDM siswanya, kemudian gitu Pak. Tergantung sekolah masing-masing. Kontennya mah nggak boleh diganti ya silabusnya gitu ya? Nggak boleh Pak. Tapi kalau toolsnya atau ya alat yang kita gunakan itu disesuaikan boleh ya? Tapi kalau sebenarnya yang sekolah-sekolah di Bandung Pak, seperti SMK yang SMK 4, kemudian SMK yang grade-nya udah di atas, itu mereka sampai bisa ya merubah sih enggak, cuman kontennya tuh kayak di Siskom itu kan sistem komputer itu Pak, itu kan ada sekarang itu mereka masukkan IoT Pak di situ Pak. Padahal di yang aslinya kurikulum yang silabus yang dari pemerintahnya
hanya mungkin pengenalan mikroprosesor saja gitu. Tapi di SMK 4 itu sudah apa namanya IoT-nya sudah masuk gitu Pak. Dan itu dibolehkan sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang bisa. Kalau di kami, saya di SMK 1 sama kelas 1 itu belum. Karena ini ya, karena faktor SDM ya. Ya, SDM, kemudian apa namanya sarana prasarana juga Pak. Iya, landasan kebutuhan masyarakat ya. Ya berarti kalau memang tidak bisa memenuhi, maka bisa ditinggalkan ya kalau bukan negeri ya. Nah itu kenapa swasta itu sekarang yang terutama di swasta perguruan tinggi ya, itu bahkan yang lebih maju dari negeri karena dia itu sangat memahami kebutuhan masyarakat ya, dan perkembangan masyarakat ya. Ya contohnya perguruan tinggi Telkom ya. Telkom itu bisa juga mengalahkan negeri ya kalau dari sisi kurikulumnya ya, kemudian kemampuannya ya, karena memang Telkom itu di samping dananya cukup besar ya, dan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat ya. Artinya perguruan tinggi di level perguruan tinggi itu swasta dengan negeri itu bersaingnya sangat ketat ya. Tapi kalau di level SMK kayaknya masih negeri ya yang memimpin ya, yang apa namanya memiliki kualitasnya ya. Masih Pak. Ya kecuali yang tadi Bapak bilang kalau swastanya yang secara finansial pendanaannya kuat ya mungkin bisa mengalahkan negeri dulu Pak. Tapi kalau level SMK kayaknya masih jarang ya, walaupun masih, ada tapi ya. enggak banyak ya. Masih negeri yang jadi prima-dona ini. Coba yang slide terakhir apa kesimpulannya? Ada kesimpulannya? Dan kebetulan enggak kita tampilin Pak, enggak ada Pak. Coba kesimpulannya apa? Slide terakhirnya itu yang konsep apa namanya TIK dalam pembelajaran, bukan kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulannya apa? Coba bisa disimpulkan dari materi ini, bukan slide ini, dari yang disampaikan presentasi ini kesimpulannya. Kesimpulannya jadi kalau apa namanya inovasi kurikulum itu diperlukan gitu ya, maksudnya enggak, kurikulum itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah atau pasti dia berubah-ubah, dan apa yang melandasi perubahan atau inovasi kurikulum itu ya berdasarkan masalah yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian nanti apa namanya aspek kurikulum yang tadi ada aspek tujuan, isi, materi, strategi, media pembelajaran, kemudian silabus, gimana kita sebagai guru menyusun silabus, kemudian menyusun RPP, itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya yang TIK, gitu, Teknologi Informasi dan Komunikasi itu sekarang sudah include di dalam gitu, maksudnya sudah masuk ke seluruh mapel malah. Jadi yang dulunya, coba Pak Sapri kembali ke yang sebelum ini Pak, sebelum slide ini. Ini jadi ini TIK sebelum kurikulum sebelum ada TIK gitu, pendidikan sebelum TIK kan belajar masih di kelas, kemudian kalau sudah TIK masuk gitu, belajar dimanapun dan kapanpun itu bisa. Kemudian fasilitas fisik kayak buku, dulu kita anak-anak di perpus, tapi ketika TIK sudah masuk ke kurikulum, itu anak-anak bisa baca di tab atau di HP. Kemudian untuk yang evaluasi juga soal-soal yang biasa kita mengerjakan paper based, sekarang udah paperless dan seterusnya. Jadi mungkin itu kesimpulan dari tiap bagian. Jadi ada 3 tadi, ada inovasi, kemudian ada aspek kurikulum, silabus, RPP, dan
teknologi informasi dan komunikasi dalam Iya. pembelajaran. Kenapa TIK dihilangkan ya dari kurikulum SMA, Berkilas. SMP gitu ya? Kenapa? Kalau sekarang ada lagi Pak, balik lagi Pak. Kalau dulu itu kan saya Kan termasuk belum semuanya. yang korbannya Pak. Kenapa saya sekarang jadi ada di SMK itu karena dulu saya di SMA Pak, CPNS di SMA sampai tahun 2017 Pak. 2013 sampai 17 itu saya nggak ada kerjaan Pak di SMA karena TIK-nya dihilangkan. Kenapa itu? Itu katanya sih filosofinya yaitu Pak, TIK-nya tuh masuk ke semua mapel Pak. Jadi mereka menganggapnya di kementerian itu siswa-siswa itu sudah melek IT semua Pak, sudah tahu semua TIK itu seperti apa gitu. Jadi sedangkan ya mereka hanya mungkin melihatnya di kota besar gitu. Sedangkan di daerah itu kan zaman itu Pak, siswa itu banyak yang nggak tahu cara menyalakan komputer itu nggak tahu. Jadi dia itu siswa itu bisanya hanya main HP Pak, main HP, Facebook dan sebagainya itu ya mereka jago Pak. Tapi ketika TIK yang lain gitu, maksudnya TIK kan nggak cuma HP gitu. Pokoknya peralatan TIK yang lain itu mereka tuh ngeblank. Cuman ya kita di lapangan ya gimana lagi karena mapel kan sudah tidak ada. Jadi otomatis anak-anak itu nggak dapat Pak. Nggak dapat sama sekali. Kalau yang dulu saya ngikutin sih itu Pak, jadi TIK-nya itu sudah masuk ke semua mapel. Jadi Kurtilas itu ada TIK-nya semua gitu. Mungkin salah satu alasannya juga pemerintah tidak mau membantu infrastruktur ya. Kalau TIK itu jadi mata pelajaran pokok wajib, itu berarti kan pemerintah wajib memfasilitasi ya. Iya, lab dan sebagainya. Memfasilitasi bantuan komputer. Nah, selama ini bantuan komputer itu mungkin dana pemerintah nggak ada, jadi dia tidak mau memberikan bantuan komputer di daerah-daerah. Nah, sehingga kalau kalau dihapuskan, berarti kewajiban pemerintah memberi bantuan itu juga dihapuskan. Ya, mungkin dulu itu saya pernah jadi auditor bantuan pemerintah dalam bentuk infrastruktur ya. Mungkin di sana banyak permainan ya semacam bantuan tapi tidak dibelikan gitu ya. Nah, dari indikasi itu mungkin pemerintah akhirnya menghapus ya. Yang saya audit itu bukan kota besar ya. Kalau kota besar itu pasti dibelikan ya, karena kan mereka kan memang posnya untuk bantuan. Tapi kalau di daerah itu kadang sayang ya. Kalau dapat bantuan itu dibelikan tuh kadang sayang karena kebutuhan yang lainnya lebih mendesak ya, seperti fasilitas umum ya. Akhirnya pembelian komputernya mungkin tidak sesuai dengan speknya ya. Nah, dari situ mungkin pemerintah tidak mau ambil pusing, ya dihapuskan saja ya. Padahal betul tadi kalau alasannya siswa sudah melek teknologi mah itu malah di kota kan, kota-kota besar. Sekarang kalau kita buat persentase, kota besar itu kan Pulau Jawa aja. Kemarin kan saya ngauditnya di NTB, kemudian di Kendari, di Sulawesi, di Sumatera itu masuk ke daerah-daerah pelosok, ya masih banyak yang sekolahnya itu jangankan komputer, gedungnya juga masih belum layak. Nah, itu pertimbangan pemerintah ya. Akhirnya dihapuskan. Nah, sekarang balik lagi juga kayaknya tidak semua sekolah yang ditunjuk ya. Iya, jadi mapel informatika itu yang berhak itu SMA dan SMP itu yang berhak yang punya fasilitas Pak, yang punya lab, sama yang punya guru bersertifikasi Pak, bersertifikasi TIK. Nah, kalau gitu kan aman pemerintah kan, nggak dituntut untuk memberikan bantuan kan. Iya, jadi kalau sekolah labnya banyak tapi nggak ada guru TIK-nya yang bersertifikasi TIK juga nggak bisa Pak. Itu mah iya, tapi kan jarang yang seperti itu ya. Memang ada gitu sekolah yang fasilitasnya lengkap komputernya tapi nggak punya guru TIK. Ada Pak, masih di Cirebon ada Pak.
Jadi di sekolah tetangga saya di SMA 4 ya. Saya kan di SMK 1 Pak. Itu tetangga kan SMA 4. Itu dia guru TIK-nya nggak ada Pak. Ya Ada itu itu karena kenapa itu? yang tadi saya bilang Pak, ketika Kurtilas tuh guru Oh TIK-nya iya, kan itu mah honorer Pak. awalnya ya. Honorer jadi mereka diputus gitu Pak. Jadi akhirnya nggak punya guru TIK. Hmm. Terus komputernya dipakai buat apa? Buat UNBK aja Pak. UNBK setahun sekali itu. Atau sama yang kalau itu dulu zaman dulu kan UKG gitu Pak. Ya, Iya. makanya itu Pak. Nah, iya itu ya. Akhirnya sekarang TK dibuka Kurlok tapi ya bukan Kurnas ya. Kalau nggak salah, Muatan lokal ya. kalau nggak salah sih Udah Kurnas. wajib apa ya? Kurnas sih Pak. Kurnas Siapa ya? tapi dengan syarat ya. Pak Anjar yang udah ada tuh SMP. Siapa? Ya Pak Anjar ya? Informatika ya? Iya, informatika. Itu nasional ya Pak? Maksudnya ada di bukan muatan lokal bukan? Kalau sejauh ini yang Anjar baca belum terlalu dalam gitu ya Pak terkait informatika karena sebelumnya Anjar di swasta gitu. Kalau informatika sendiri kalau dibaca-baca ada di dalam kurikulumnya Pak. Jadi dalam ada apa namanya kurikulum yang baru itu udah disematkan masuk lagi yang tadinya TIK di tahun-tahun sebelumnya itu dihapuskan jadi dikembalikan lagi gitu karena kalau Anjar sendiri gitu di swasta emang masih ada gitu TIK-nya gitu jadi masih bisa berkontribusi gitu dalam mata pelajaran gitu namun tidak ke dalam mata pelajaran wajib hanya ke dalam mata pelajaran kelompok B gitu yang kalau yang tadi Pak Alex itu ada 3 gitu kalau di sekolah Anjar itu ada 5 gitu ada 5 muatan lokalnya gitu seperti Iya beda-beda ya. Swasta ya Pak Anjar ya. ya sebelumnya di swasta Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti kalau lihat dari komponen kurikulum yang bisa dikembangkan oleh sekolah itu hanya komponen metode ya, strategi ya, kemudian evaluasi dan media pembelajaran ya. Kalau tujuan dan isi itu sepertinya sudah ditetapkan pemerintah ya. Iya Pak, sudah. Kalau metode itu bisa inovasi dari sekolahnya ya, strateginya gitu ya, strategi penyampaiannya, metodenya ya. Kemudian evaluasinya juga bisa ya dikembangkan oleh pihak sekolah ya, misalkan cara evaluasinya atau menggunakan tools atau tidak ya. Dan terakhir media pembelajaran juga bisa dikembangkan oleh sekolah juga ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, sepertinya bisa jadi satu materi bahasan yang tentang bagaimana inovasi pengembangan metode ya, strategi ya. Sehingga muncul strategi atau metode baru ya yang digunakan untuk pembelajaran ilmu komputer. Ya walaupun tidak baru sekali sih karena kita juga sering menggunakan ya metode-metode yang berbau IT ya. Strategi ya. Evaluasi juga kan Bapak Ibu sudah menggunakan ya, evaluasi yang menggunakan tools ya. Seperti apa tuh yang disukai sama siswa itu Quizzes itu ya. Quizzes. Apalagi? Kahoot, Pak. Nah ya Kahoot. Nah itu kan itu salah satu inovasi itu ya, inovasi dalam evaluasi ya. Jadi yang tadi siswa itu kalau menggunakan kertas saja mungkin jenuh ya, dengan metode itu kan seperti semangat ya karena bersaing ya. Nah itu salah satu bentuk inovasi di komponen kurikulum bagian evaluasi ya. Nah nanti ada lagi inovasi kurikulum di komponen media pembelajaran, misalkan menggunakan media pembelajaran berbasis game ya. Kalau dulu Anjar skripsinya apa? Skripsi Anjar itu penerapan medianya itu berbasis game Pak. Nah berbasis game ya. Itu kan inovasi ya, karena kalau pakai konstruk. Pakai konstruk tuh Pak. Nah itu
inovasi juga ya. Jadi media belajarannya kan menyenangkannya kalau berbasis game ya. Itu salah satu inovasi ya. Konsepnya apa yang strategi atau petualangan? Strategi Pak. Strategi ya. Jadi bentuknya RPG gitu Pak. Masih 2 dimensi. Ada apa namanya kombinasi Pak. 2 dimensi sama 3 dimensi. Ya itu nanti bisa ditampilkan ya. Tapi buatnya juga cukup lama ya. Lumayan Pak, 1 semester. Setiap pelajaran bikin media pelajaran berbasis game, wah habis buat bikin medianya ya. Betul. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya saya kira 3 SKS, sebenarnya 2 SKS ya. 2 SKS berarti 1,5 jaman. Nggak ada? Pak ingin diskusi Pak. Ya. Ini juga yang menjadi yang menjadi pertanyaan juga gitu. Mungkin saya belum bisa mencari jalan solusinya gitu Pak. Dan kepada Bapak Ibu guru juga di sini terkait TIK gitu ya Pak. Apakah dalam sebuah kurikulum itu TIK itu diperlukan wajib gitu masuk ke dalam sebuah mata pelajaran gitu kan. Jadi dibahas khusus gitu mengenai keilmuannya gitu. Terkhusus untuk siswa di sekolah gitu. Baik di sekolah dasar maupun yang menengah gitu. Nah, apakah TIK tersebut gitu perlu disampaikan gitu kan, mengingat kan zaman sekarang udah makin canggih gitu kan ya. Namun dalam pengaplikasiannya atau dalam penggunaannya itu apakah perlu bimbingan, perlu pengawasan, perlunya keilmuannya gitu atau bagaimana gitu. Seperti itu Pak. Ya. Jadi perlu tidaknya itu butuh kajian ya. Nah, yang tadi disampaikan di slide ini ada landasan tadi ya. Sesuatu mata pelajaran kan mata pelajaran itu salah satu komponen dari kurikulum ya, yaitu komponen isi. Nah, berarti kalau kita ingin memunculkan TIK lagi di level sekolah, ya, menengah dan dasar, itu ada kajian khusus, ya. Perlu kajian. Kajiannya tadi berlandasan tadi ya, landasan filosofi ya. Perlu nggak sih secara filosofi siswa SMP ya itu diberikan TIK ya, apa yang mendasarinya. Nah itu perlu dikaji lagi ya. Kemudian perlu ketika memberikan materi TIK apakah perlu pendampingan, itu ada kajian lagi ya, landasan mungkin landasan dari sosial budayanya ya, kira-kira kalau tidak didampingi apakah mempengaruhi sosial atau perkembangan siswa ya, budayanya gitu ya. Budaya kita kan masih budaya timur ya, dimana perlu kehati-hatiannya dalam menyampaikan konten-konten yang ada di internet gitu ya. Nah jadi jawabannya ya secara ilmiah ya harus ada kajian khusus ya, penelitian khusus ya. Nah ini kalau penelitian berarti kan ada tahapannya ya, ada metodenya ya, metode ilmiah dari analisis sampai evaluasi. Nah kalau di makalah coba nanti dicari di internet ya, paper yang membahas tentang mata kuliah TIK apakah perlu disampaikan. Biasanya sudah ada yang membahas secara ilmiah ya, dengan kajian-kajian ilmiah. Saya sendiri secara pribadi tergantung dari kondisi sekolahnya juga ya. Karena yang tadi disampaikan bahwa kalau dipaksakan harus, berarti kan pihak sekolah mewajibkan memiliki infrastrukturnya kan. Nah sekarang sekolah yang di daerah-daerah mampu nggak membeli infrastrukturnya? Kalau belum mampu, ya berarti kan masa belajar komputer tanpa komputer, walaupun ada ya metode unplug ya, tapi kan
itu biasanya amplak itu apa ya, untuk sepertinya kalau saya pikir saya analisa amplak itu sesuatu yang untuk memperkuat logika ya. Tapi kan tetap aja untuk implementasinya kan perlu komputer ya. Amplak itu biasanya buat kekuatan logikanya aja ya. Sekarang kalau kita belajar pemrograman tentang pengurutan ya, bisa pakai amplak ya, dengan menggunakan siswa ya, siswa untuk maju ke depan, kemudian dalam maju ke depan itu berdirinya tidak berurutan secara ketinggian ya. Nah, kemudian dengan metode pengurutan bubble sort misalkan ya, masih ingat ya bubble sort ya? Bubble sort itu membandingkan sebelahnya gitu ya. Nah kan kalau pakai amplak itu kan berarti tidak menggunakan komputer ya. Nah berarti siswa yang di depan itu dibandingkan dengan kanannya, kalau dia lebih tinggi pindah gitu ya. Tapi kalau belajarnya gitu aja kan hanya kuat dari logikanya aja. Nah implementasinya pakai apa? Tetap aja pakai komputer ya, betul nggak? Untuk membuktikan pakai coding kan. Nah coding kan pakai komputer ya. Nah jadi perlu tidaknya ya tergantung dari banyak faktor ya. Kalau secara umum perlu kajian ya, perlu kajian. Tapi kalau secara lokal aja, misalkan sekolahnya Anjar ya, perlu nggak sih diberikan TK di SMP atau SMA? Nah itu dibahas saja di level sekolah ya. Kira-kira kan tadi kan landasan pengembangan dipakai ya, kemudian tujuannya juga digunakan ya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi dan kira-kira memang perlu, ya berarti diadakan mata pelajaran TK ya. Ya seperti itu Anjar. Ya. Ini Anjar karena masih muda ya, kalau dipanggil Pak kayaknya nggak pantas ya. Iya Pak, betul. Baik, terima kasih Pak. Nah, ya mungkin dari tambahan dari guru-guru yang lain punya pengalaman deh yang lebih konkret. Saya Pak. Siapa nih? Pak Alko? Ya Pak, saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, kita juga bisa lihat dari apa namanya, kebetulan kalau saya ngajar di SMK. Jadi memang di SMK kan memang kurikulum juga memfasilitasi ya apa namanya pemberian materi terkhusus dasar-dasar dari pembelajaran komputer ya, seperti ditanyakan Pak Anjar tadi. Juga bisa kita lihat, contohnya kayak seperti di SMK saya juga, tidak semua anak yang masuk itu dia bisa mengoperasikan komputer ini. Di mana Pak Alko? Kebetulan saya di Riau Pak. Oh, Riau. Di Riau. Jadi anak-anak itu tidak semua, dan banyak diantaranya yang tidak bisa gitu. Bahkan memegang mouse saja mereka juga terkadang kesulitan itu kan. Seperti memegang apa gitu kan. Nah juga di kurikulum juga sepertinya memfasilitasi menurut saya. Kalau di KTSP 2006 itu kan memfasilitasi dengan diadakannya apa namanya bidang studi KKPI gitu kan. KKPI itu apa kepanjangan lupa saya. Ingat Pak Suri. Keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Iya betul ya. Nah, itu yang 2006 ya KTSP. Kemudian di Fortilas juga ada Simkomdik itu kan, simulasi komputer digital. Pembahasannya ya hampir sama, membahas mengenai pengoperasian komputer, kemudian Word, Excel, PowerPoint, kemudian membahas mengenai TIK itu sendiri gitu kan. Namun karena di SMK kan kebetulan saya guru TKJ, walaupun siswa tersebut siswa TKJ, tapi mereka tetap juga belajar Simkomdik gitu. Tetap juga mereka belajar itu dua jam pelajaran itu kan, tetap juga belajar, dan apalagi jurusan yang jauh berhubungan dengan komputer, misalnya mungkin jurusan sepeda motor TBSM atau apa namanya kendaraan ringan TKRO gitu kan, mereka tetap belajar itu. Jadi mengenai pertanyaan Pak Anjar tadi di SMP kan,
menurut saya mungkin saya rasa kalau kurikulum tidak memfasilitasi, maksudnya tidak ada gitu kan bidang studi itu, saya rasa itu perlu diadakan gitu loh. Apalagi kalau seandainya sekolah swasta yang kurikulum itu kan lebih fleksibel, bisa diatur sendiri gitu kan. Kecuali yang negeri mungkin agak apa ya, rigid gitu ya, agak susah kita mengaturnya itu kan. Nah, jadi ya menurut saya seperti itu Pak, kalau melihat bercermin dari yang saya alami di SMK seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya ya pernah ke Riau, ke Duri ya. Saya pernah audit ke Duri. Duri di Riau ya? Duri ya? Duri Riau Pak. Nah, itu ya masih banyak yang belum punya komputer sekolahnya ya. Iya betul. Di kemarin sewaktu penerapan UNBK itu SMP itu udah mulai inilah Pak berbenah dan mulai dapat bantuan itu kan. Nah, dan sekarang kan UNBK kan nggak ada lagi, diganti dengan AKM ya. Nah, jadi ya tetap menggunakan komputer juga. Ya mau nggak mau setiap sekolah harus menyiapkan itu semua. Kalau sekolah tidak bisa menyiapkan komputer sebanyak satu kelas, setidaknya sekolah harus menyiapkan server gitu kan. Nah, kemudian komputer atau laptop itu bisa dipinjam oleh ke siswa gitu kan. Jadi siswa masing-masing menggunakan laptop sendiri atau dipinjam gitu. Seperti itu Pak kondisinya di sini Pak. Iya, ya Anjar. Gimana? Ada tanggapan? Ya, betul. Saya juga ada yang sependapat dengan Pak Alfa, Pak. Kebetulan kan saya juga mengajar di tingkat level yang bawah gitu ya, Pak. Terkait jangankan di Riau, Pak, gitu kan, di kami saja di sini di Jawa Barat, khususnya di sini di Kabupaten Bandung Barat gitu, Pak, yang memang cukup dekat dengan kota gitu. Saya saja perlu effort yang kuat gitu untuk guide siswa terkait beberapa perangkat gitu. Contohnya saja seperti yang Pak Alfa tadi sampaikan, Tetikus atau mouse itu mereka belum paham gitu cara penggunaan kanan apa, kiri apa, roll apa gitu. Kemudian apalagi dengan pengoperasian komputer gitu. Jadi saya sangat sangat menginginkan gitu ya, karena sharing dengan teman-teman yang mengajar di negeri gitu. Beliau-beliau itu TIK-nya itu hanya sebagai BK-nya gitu Pak. Gitu. Jadi hanya sebagai BK komputer gitu. Jadi kalau misalkan ada trouble baru ke BK gitu. Jadi tidak sebagai mata pelajaran wajib gitu. Makanya tadi saya ajukan pertanyaan gitu, apakah TIK ini diperlukan wajib untuk masuk ke dalam pembelajaran gitu kan, mengingat ya seperti itu gitu, kondisi di lapangan seperti itu. Dan ya terima kasih Pak Alto atas tambahannya seperti itu. Kalau yang penunjukannya, sekolah penunjukan TIK-nya ya, diadakan itu SMA ya? Aja kan SMP ya? Di SMP Pak, tapi di SMP itu ada yang namanya sekolah penggerak. Nah kebetulan iya, sekolah penggerak ya. Sekolah saya itu termasuk ke dalam sekolah penggerak gitu. Jadi makanya ada TIK-nya sekarang tuh informatikanya gitu. Jadi mata pelajaran informatika dimasukkan gitu. Seperti itu. Terus jadi boleh kan sekarang? Iya, jadi kita tuh sebagai sampelnya dulu gitu kalau nggak salah. Sekolah penggerak tuh. Jadi melihat dulu nih sampelnya gimana gitu kan. Nah baru kalau misalkan sampelnya ternyata efektif gitu kan, ya mungkin akan jadi acuan sekolah negeri yang lain. Seperti itu Pak.
Iya, jadi memang sekarang ada program pemerintah yaitu sekolah penggerak ya. Salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru yang ditunjuk ya, khususnya dalam TIK ya. Ini salah satunya dosen di UPI, dan Ilkom UPI itu sebagai itunya asesornya ya, instrukturnya ya. Jadi dilatih dulu ya, kemudian nanti diterapkan di sekolahnya ya. Kalau kira-kira memang bagus ya hasilnya, ya mungkin bisa diadakan lagi ya. Karena TK itu kedepannya memang perlu ya, apalagi menteri kita kan TK-nya juga jago ya. Ya, ya ada lagi yang ditanyakan? Maaf Pak, menambahkan saja dari yang Pak Anjar Baik, Bu. tadi. Kalau di kami itu kan SMK Gimana? Pusat Keunggulan, mapal SIMDIK-nya itu sekarang berubah menjadi informatika. Jadi waktu kemarin-kemarin kita masih kurikulum Kurtilas, sekarang udah SMK TK Pak, udah berubah. Gimana, Bu? Jadi yang SIMDIK-nya itu jadi informatika gitu Pak. Jadi udah masuk mapal informatikanya. Di mana Ibu? SMK Katapang Pak, Kabupaten Bandung. Oh, Katapang SMA. Iya. Negeri ya? Iya, negeri Pak. Segitu aja Pak, makasih. Maksudnya informasi tentang SMA juga gitu? Ya, maksudnya mapal informatika itu udah masuk ke kurikulum yang baru ini, yang kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Oh iya. Iya, kalau di SMP sama SMA itu kurikulumnya kan sekolah penggerak ya Pak. Kalau di SMK itu Pusat Keunggulan, SMK PK. Beda nama ya? Iya, cuma sama aja sepertinya. Iya. Seperti itu Pak. Jadi memang SMK juga dipilih ya, nggak semuanya ya? Begitu Pak. Itu dampaknya ada guru nanti bersertifikat seperti itu ya? Iya Pak, guru-gurunya juga ikut kurikulum SMK PK itu Pak, Pusat Keunggulan itu. Yang disampaikan, Ibu termasuk? Saya kebetulan ikut diklat yang informatikanya Pak, mapal informatikanya. Berarti yang dilatih kontennya ya? Iya, kurikulumnya aja. Iya, kurikulum itu kan Iya. komponen apa? Komponen isi? Isi ya. Semacam RPP kurikulumnya juga. Sampai ke isi pelajarannya ya? Iya Pak. Iya. Ya Pak. Ya berarti memang ada berpeluang ya TK itu dimunculkan lagi, walaupun masih sekarang levelnya level penunjukan atau level sekolah yang sudah siap infrastrukturnya ya. Tapi kalau secara nasional kayaknya saya nggak yakin. Misalkan wajib secara nasional, paling di kota-kota aja ya. Karena tadi ya kalau wajib nasional maka daerah-daerah berhak menuntut ya, yang terutama negeri ya. Sekolah-sekolah daerah yang negeri itu berhak menuntut ke pemerintah untuk pengadaan infrastruktur ya. Tapi kalau kita lihat SMP negeri di daerah itu kan masih banyak kan yang belum punya ya. Sehingga kayaknya masih ya mudah-mudahan untuk di kota ya, karena kan kita tinggal di kota ya, sepertinya akan bisa diadakan lagi ya, sehingga peluang guru lulusan dari pendidikan ilmu komputer UPI itu semakin besar ya. Awalnya kan prodi Pendilkom S1 UPI itu grade-nya itu 10 besar ya. 10 besar di UPI ya. Nah, sekarang setelah dihapusnya mata pelajaran TK di SMA dan SMP jadi turun ya, karena peluang jadi gurunya semakin sempit ya, hanya di SMK saja, SMK di bidang komputer. Tapi kalau ada kurikulum dari pemerintah yang baru ini, mudah-mudahan grade-nya atau apa namanya itu daya saingnya semakin kuat ya. Kalau nondiknya masih bagus ya, nondiknya masih 10 besar ya di UPI ya. Nah, yang pendidikannya turun kira-kira ini dihapus. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya
waktunya juga sudah melebihi. Untuk pertemuan berikutnya mohon digali lagi ya informasi dan pengetahuan yang lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak yang bisa disampaikan dan bisa di-sharing ke teman-teman ya. Minggu depan tentang apa? Kurikulum 2004, Pak. Itu kurikulum 2004 nih ya. Kenapa saya langsung ke 2004? Karena kalau dari awal nanti kaget ya, nggak paham ya. Kalau 2004 kan mungkin nggak terlalu jauh ya. Nah, nanti dibahas itu berarti kalau kita bicara kurikulum tadi kita bicara 5 komponen ya. Tujuan, isi, metode, evaluasi, dan media ya. Nah, itu pertama menyajikan tujuannya apa, kemudian struktur mata pelajarannya apa ya. Kemudian isinya itu berarti tadi ya pelajarannya ya. Kemudian nanti metodenya yang dulu tuh 2004 itu pakai apa sih metodenya, strateginya ya. Kemudian evaluasinya seperti apa, dan terakhir medianya pakai apa ya. Itu dibahas secara lengkap ya, yang berhubungan dengan kurikulum 2004 itu dibahas aja ya. Sehingga kita tahu ya, saya juga bisa tahu, oh ternyata kurikulum 2004 itu seperti ini ya. Jelas ya untuk kelompok berikutnya ya. Baik, Pak. Ya. Baik, kalau tidak lagi kita tutup perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dan lebih baik lagi dari hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.